polemik Sindo Trijaya FM live dari Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro. Hasil kerjasama Sindo Trijaya FM dan Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro. Profesional Sindo kembali lagi bersama talk show akhir pekan berhangat Polemik Sindo Trijaya Talk. Kita masih membahas topik LG untuk TKI. Saya coba ke Bang Wahyu. Ini Bang Wahyu, kalau tadi diskusi ini kita tanya BNP dan TKI bilang mau beresin. Terus diplomat juga tadi sempat Bang Wahyu bilang pandangan masalah sampah. Dia dari Kemlu juga bilang itu mungkin beberapa pandangan saja, tapi banyak diplomat yang sudah memperbaiki pola pikirnya. Bang Wahyu melihatnya seperti itu nggak? Iya, saya kira memang dari waktu ke waktu memang ada perubahan ya, tapi kan ada ekspektasi yang berbeda-beda, keinginan dari publik ya. Jadi saya kira kita juga pengen bahwa itu harus ada efek yang signifikan seperti itu. Nah ini yang sampai sekarang kita belum menemukan roadmap-nya. Artinya Kemlu misalnya soal gini ya, soal data TKI yang di dalam detro ini ya, yang beda-beda ya. Yang kita inginkan sebenarnya adalah konsolidasi. Ya, saatnya kita nggak banding-banding karena satu nyawa pun itu sangat berharga. Nah saya kira kita dorong, kita pengen NGO, Serikat Buruh, BNP, Dewan TKI, Kemenaker, kemudian Kemenlu, kita harus ada kesempatan bersama untuk mengkonsolidasikan data seperti itu. Karena saya kira kalau kita tidak ada konsolidasi data yang akurat ya, akurasi macam-macam itu yang saya kira akan menyulitkan kita melakukan advokasi. Misalnya pada sisi kita terima laporan, tapi ternyata laporan ini tidak pernah terekod. Kalau Bang, kalau kita lihat kemarin demonya, terutama Migran Care ya, motor untuk demo ini. Tadi kita bicara masalah ekspektasi. Ekspektasinya nggak sampai ke BNP 2 TKI, ke Kemlu, atau ke yang tertinggi, ke mungkin presiden atau dari mana? Ya hampir semua ya, hampir semua karena misalnya. Boleh diri nggak ekspektasinya ke masing-masing nggak sampai apa aja? Ya misalnya ini kan mumpuk ada orangnya ke BNP, mungkin memang kan ya, kalau kementerian dan lembaga, saya kira yang belum berlangsung secara signifikan adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi jadi asli itu istilahnya sering kita pakai, tapi kita juga betul ngawang-ngawang. Apanya nih? Artinya misalnya pada tingkat eselon 1 itu nggak ada perubahan sama sekali ya, terutama di Kemenaker dan saya kira juga di BNP juga di beberapa itu belum ada progresnya gitu ya. Kemudian di pemerintahan yang lain gitu ya. Misalnya ada dokumen RPJMN, ada dokumen yang basisnya adalah nawacita. Di dokumen itu kalau kita bandingkan dengan dokumen RPJM yang lama, soal buruh migran itu domainnya kuat sekali. Ada di politik luar negeri, ada di ekonomi, ada di PMK itu tetapi di dalam elaborasi matrik kegiatan itu nggak nyambung. Ya, itu nggak nyambung gitu. Di sini orientasinya perlindungan warga seperti di nawacita poin 1, tapi di matrik yang lebih operasional yang itu menjadi basis dari penganggaran itu tetap bisnis as usual, tetap memfasilitasi prosesi itu. Oke. Nah ini yang saya kira gap yang kita lihat di situ gitu. Kemudian juga pada presiden kemarin kita mengingatkan karena salah satu dokumen kampanye dari Pak Jokowi adalah Piagam Satina. Piagam Satina, dia mengupayakan perlindungan. Dia pakai nama Satina, artinya dia tahu persis soal Satina gitu ya. Jadi saya kira itu sebagai reminder kami gitu ya. Artinya sebenarnya kami sebenarnya dimudahkan sebenarnya dengan alat ukur ini. Nawacita alat ukurnya menghadirkan negara. Udah itu kalau pada zaman SBY yang lalu, pada zaman yang lalu kita harus cari konvensinya, kita harus. Sekarang ukurannya udah ada, itu udah lebih dilaksanakan ukurannya. Jadi kalau tadi bilang ukurannya sudah ada, yang bisa kita lihat ukurannya yang tangible-nya apa aja tuh Bang? Ya harusnya di karena kalau kita lihat ya
buku babon kalau kita bicara soal pembangunan sekarang kan ada PJN gitu ya. Buku babonnya adalah perlindungan warga negara. Nah, di buku 3-nya RK yang kemudian itu menjadi basis dari penganggaran, basis menjadi nanti menyusun APBN, itu nggak ada ukuran-ukuran yang lebih konkret di dalam upaya perlindungan warga. Kita ingin sebenarnya ya ada roadmap exit strategi. Saya pengen cita-cita saya sih ya kita tinggalkan deh pasar becek kita ya. Kalau kita bicara soal penempatan TKI Timur Tengah tadi seperti yang dikatakan Nusron, dengan kafala sistem, dengan sistem yang sangat tertutup, sistem hukum yang sulit sekali untuk kita intervensi, itu memang menjadi wilayah tidak ramah bagi buruh migran. Kita menginginkan misalnya ada upaya roadmap, dan saya kira ini sebenarnya juga diplomasi yang lebih kuat untuk perlindungan warga negara di wilayah yang lain. Misalnya di ASEAN, sekarang kita harusnya konsentrasi di ASEAN. ASEAN punya ASEAN Declaration Promotion and Protection Migrant Worker. Nah, kita juga harus menginisiasi negosiasi ASEAN Committee Migrant Worker yang lama macet dan ini jalan, agar misalnya ya, kalau ASEAN ini menjadi kawasan yang ramah buruh migran, tanpa bilang kita stop penempatan TKI ke Timur Tengah, mereka akan jadi lebih banyak datang. Jadi harus ada sampai dari tujuan utama itu ke Timur Tengah. Saya punya obsesi seperti itu gitu. Seperti kan minggu yang lalu Wall Street Journal mengeluarkan angka-angka remiten tertinggi. Tertinggi India, Indonesia 12 besar. Nah, ketika kita lihat kuantitas penempatan TKI kita lebih besar daripada Vietnam lah. Tetapi volume remitensinya itu ternyata lebih besar Vietnam. Kita lihat ternyata Vietnam sudah exit. Berarti remitensi per kepalanya lebih tinggi Vietnam daripada kita. Iya, artinya kita kok bisa dengan jumlah yang terbesar. Nah, artinya ternyata Vietnam itu juga menegosiasikan soal upah. Dia mengarah pada negara-negara dengan tingkat upah yang tinggi dan negara-negara yang ramah pada buruh migran. Karena bagaimanapun juga pada awalnya tadi kita bicara soal produktivitas. Produktivitas itu juga dibangun oleh job security. Jadi kalau dia merasa aman, ada kehadiran negara melaksanakan, dia juga produktif gitu loh. Nah, saya kira ini yang kita inginkan. Negara harus punya exit strategi untuk dari wilayah yang tidak ramah ke ramah, tetapi jangan membuat kebijakan yang kontroversi. Misalnya soal siap nggak siap belum tentu sudah bikin zero PRT. Seperti itu. Saya ingin ke Bang Yusri. Bang, kita ingin tahu, mungkin juga kita juga profesional Sindo sekalian juga nggak banyak lah yang berurusan langsung, bersentuhan langsung dengan para TKI. Mungkin ketika dia mau berangkat, ketika dia di sana, apa sih dalam kepala saudara-saudara kita para TKI ini ketika berangkat, harapan-harapannya apa, dan umumnya ketika mereka tidak mencapai ekspektasinya, apa yang mereka pikirkan? Mulai dari awal ya. Dari awal mereka dari daerah itu saya sering mengatakan bahwa teman-teman yang ingin menjadi TKI itu karena ada masalah kesejahteraan lah ya, masalah ekonomi, tapi tidak sedikit yang karena masalah dengan suami akhirnya mereka pergi. Nah, problem perekrutan ini setelah dicuci otaknya oleh sponsor. Sponsor itu gini, Sponsornya maksudnya gimana? Sponsor ini calo-calo. Oh, calo-calo. Okay. Calo yang yang dilegalkan oleh BNP 2TKI itu PRC-TKI namanya. Jadi misalkan saya calo, melihat datang, enggak, kamu ke Oman saja. Aduh, bayar nggak? Enggak. Nanti kamu malah dapat uang fee. Dan begitu kamu medical fee, nanti saya kasih kamu sekian. Gitu.
Oh, kok bisa? Ya pokoknya kamu tahu beres. Terus syaratnya, udah kamu siapkan KTP, KK segala macam, nanti kita yang urus. Itu. Pokoknya dari perekrutan itu yang masuk di otak TKI itu omongan-omongan sponsor. Begitu masuk ke PT, mestinya tugas PT adalah melatih mereka membuang jauh-jauh omongan sponsor tadi. Karena sponsor tadi ada di akhir kalimatnya, kalau kamu nanti bermasalah atau tidak betah, udah kamu kerja saja 3 bulan. Setelah itu kamu kabur ke KBRI atau KJRI, kamu minta dipulangkan. Ini ada bahasa-bahasa sponsor yang seperti itu. Oke. Nah mestinya begitu masuk ke PJTKI, ke PTKIS, saat mereka dilatih, ini harus betul-betul berjalan pelatihan itu. Tapi faktanya untuk Timur Tengah, itu orang medical fit duduk di depan BLK atau duduk di BLK sudah keluar sertifikat kompetensi. Oke, dari BNSP. saya coba ke Bang Nusron. Bang, orang-orang seperti ini yang jadi salah satu sumber masalahnya juga itu kayak calon-calonnya dan juga mungkin pengalang tenaga kerja yang nakal-nakal itu tersentuh hukum nggak sih Bang mereka ini? Begini ya, sebetulnya kalau dalam proses mekanisme perekrutan tenaga kerja itu menggunakan mekanisme calon, berarti itu masuk aspek yang kita sebut dengan mobilisasi, apalagi kalau itu dengan uang. Nah, kalau itu menyangkut pada aspek mobilisasi, maka sudah memenuhi satu unsur yang kita sebut dengan tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Secara faktual, secara normatif, bahwa yang namanya mobilisasi perekrutan tenaga kerja itu tidak diperbolehkan. Karena itu ada ancaman undang-undang tentang human trafficking, dan itu ancaman hukumannya 15 tahun. Iya. Ada udah pernah kenal belum? Tahun ini sejak tahun bulan Februari sampai bulan Maret, kami sudah menangkap orang 16 orang. 16 orang. Ya. Dengan ancaman tadi 15 tahun itu. Ancaman 15 tahun, dan sekarang prosesnya ada di kepolisian. Itu baru satu aspek, ya, aspek mobilisasi. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek jual beli. Di situ ada unsur jual beli. Kemudian yang ketiga adalah aspek eksploitasi. Iya. Orang dieksploitasi, tidak digaji dan sebagainya. Nah, ini semua adalah unsur-unsur human trafficking. Nah, human trafficking ini bisa dilakukan, bisa oleh calo, bisa oleh PT, bisa juga oleh pemerintah. Iya. Nah, yang keempat, human trafficking yang keempat adalah unsurnya adalah mengirim tenaga kerja tidak prosedur. Itu masuk kategori human trafficking. Oke. Jadi kalau teman-teman yang ilegal atau unprocedural mengirim, yang semula menggunakan visa turis, di sana kemudian diubah visanya menjadi JP visa atau calling visa atau visa haji atau visa umroh, tapi kemudian dia overstay di sana bekerja, itu masuk kategori human trafficking. Oke, Bang Nusron, kita ingat ketika awal-awal kabinet Jokowi dibentuk itu, kita ingat Menaker Hanif Dahiri sampai lompat pagar kalau nggak salah di Kalibata yang di tempat penampungan TKI. Di Tebet. Iya, di Tebet. Ya, jadi itu apakah memang sudah tempat-tempatnya itu sudah ada terdata tapi kurang pengawasan atau seperti apa sih? Nah, begini, ini kan mekanisme bisnis prosesnya begini ya. Orang ketika daftar untuk menjadi calon tenaga kerja Indonesia atau TKI, itu calon TKI, dia sudah termonitor dalam sistem informasi. Nah, kalau dia belum proper, ya kan, kemudian sudah berangkat, nah, dia kena, itu namanya TPPO. Ya. Karena dia mengirim orang tanpa prosedur karena belum proper. Atau kemudian dia mengirim orang tetapi tidak masuk dalam proses Cisco, itu juga kena human trafficking. Oke. Atau yang ketiga, memasukkan orang dalam Cisco, tetapi proses masuknya itu dengan mobilisasi lewat calo tadi, itu juga kena. Yang kena siapa? Pertama, calonya kena, TKI-nya kena, agensinya kena, agensi yang ada di luar negeri kena, kalau yang memasarkan di sana,
penggunanya juga kena dalam konteks human trafficking. Pemerintahnya, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah sana, kalau membiarkan, kena juga. Kenanya apa kalau pemerintah membiarkan? Pembiaran. Maksudnya apa konsekuensinya dari kan tadi ratifikasi yang tahun 90 itu Ya. PBB apa konsekuensinya? Semua kena bahwa dia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari human trafficking 15 tahun. Oke. Jadi kalau saya membiarkan ada orang ini melakukan itu dengan ini, berarti saya kena 15 tahun. Bang Nusron nggak ikut lompat pagar juga bang untuk nyari PKI itu bang? Kalau itu memang masing-masing. Bang Nusron siap. Kalau Pak Nusron siap 15 tahun itu karena terlibat human trafficking yang tadi dia. Oke, jadi tadi kalau pembiaran itu berarti bisa 15 tahun. Oke, Profesional Sindo, kita jeda dulu.